saya Dani Maulana. Perkenalkan, nama saya Zira Aulia Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210016. Nama saya Mona Lisa Ratuliu dengan NIM 22210077. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang geopolitik. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian geopolitik. Yang mana pembahasan kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Let's go. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan teia yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Menurut Sunarso 2006. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Sedangkan, untuk perkembangan geopolitik di Indonesia, pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara. Satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia. Satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berbunyi sebagai berikut. Wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita. Perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional, segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian, adanya proses politik dan demokratisasi. Akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Selanjutnya, muncullah 3 kasus besar, yaitu pertama adalah gerakan separatis, politik, dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari NKRI. Yang kedua, yaitu aksi kekerasan dan konflik komunal. Yang ketiga adalah isu keamanan teritorial, perbatasan, dan pulau terluar. Itu dia pemaparan dari saya tentang geopolitik dan perkembangan politik di Indonesia. Untuk pemaparan dan pembahasan yang selanjutnya tentang geopolitik akan dipaparkan oleh Teh Zira Marcella. Selamat menyimak. Sebelumnya, mengenai pengertian serta perkembangan sejarah dari geopolitik sudah dibahas oleh Kang Dani Maulana, dan di sini saya akan melanjutkan untuk membahas materi mengenai unsur-unsur geopolitik serta pentingnya geopolitik bagi bangsa Indonesia. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar konsepsi atau yang biasa disebut sebagai wawasan Nusantara. Unsur-unsur geopolitik itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama wadah atau kontur.
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ada isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai hal tersebut, maka bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Isi menyangkut dua hal. Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, ada tata laku atau konduk. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut akan mencerminkan kepribadian bangsa berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Materi yang kedua mengenai arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia karena untuk dapat mempertahankan negara. Selain itu juga berperan penting dalam pembinaan kerjasama serta penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Bahwa kita sebagai masyarakat dan negara harus memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal. Dengan inilah yang diartikan sebagai kesadaran geopolitik. Dengan adanya kesadaran geopolitik seperti ini, sebuah masyarakat dan negara akan hidup dalam harmoni erat dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial budaya, adat tradisi, maupun lingkungan geografis. Dengan inilah negara kita akan semakin maju karena bisa berhubungan dengan negara lain secara erat. Geopolitik juga memberi peluang bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain yang memiliki kemajuan teknologi dan transportasi yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Nusantara dengan memberikan profit bagi bangsa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zone Maritim pada tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Nah, pada itu, organisasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 13 mil dari garis pantai ke surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Nah, jadi pada masa tersebut, wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah. Oleh karena itu, perairan atau antara pulau-pulau itu, laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil di sekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara kesatuan kita. Nah, selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama itu wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Ketiga, wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Keempat, wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, ada contoh konkret implementasi wawasan Nusantara.
Sebagiannya ada bidang ideologi, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, bidang pertahanan keamanan, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan dari kelompok 4 mengenai geopolitik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari kami sebagai kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.